Hari ini saudara sebanyak 442 jamaah calon haji kloter 4 memasuki asrama haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Demi menghemat waktu dan efisiensi pelayanan, calon jamaah haji langsung diberikan pelayanan one-stop service, mulai dari pemberian dokumen hingga obat-obatan. Ratusan kloter keempat ini berkumpul di Aula Arafah, Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Jamaah langsung diarahkan untuk mendapatkan sejumlah layanan seperti pemberian gelang identitas, pembagian lembar akomodasi, hingga pemeriksaan kesehatan. Panitia penyelenggara ibadah haji Makassar mengaku masih terus memperbaiki sistem penerimaan jamaah calon haji dan diupayakan sesingkat mungkin, sehingga seremonial penyambutan dihilangkan demi memangkas waktu. Selain fasilitas kesehatan saudara, transportasi yang siap sedia juga disiagakan, mulai dari bus hingga transportasi khusus lansia. Untuk mengetahui informasi keberangkatan haji embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan, kita sapa jurnalis Kompas TV, Gufran Lamataha. Gufran, embarkasi Makassar telah menerima kloter 4 calon haji. Kapan akan diberangkatkan? Ya, Bella dan juga saudara, betul sekali telah menerima panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Makassar ini telah menerima jemaah calon haji kloter 4 yang juga sudah diterima pagi tadi pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, jemaah calon haji yang diterima pagi tadi yang masuk dalam kloter 4 itu ada sebanyak 442 jemaah calon haji yang terbagi ke dalam 202 dari Kota Makassar dan juga 240 dari Kabupaten Sinjai yang rencananya akan diberangkatkan besok ke Tanah Suci pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah di Kota Makassar. Untuk tahun ini Bella dan juga saudara seperti tahun sebelumnya di mana pemberangkatan haji tahun ini masih ramah lansia temanya, sehingga memang panitia penyelenggara ibadah haji fokus pelayanannya khusus kepada lansia yang sudah berusia di atas 60 tahun yang ikut dalam ibadah haji 1445 atau 2024 Masehi tahun ini. Untuk kloter keempat, Bella dan juga saudara, ada 83 lansia yang berangkat bersama-sama dan juga akan diberangkatkan besok pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, dan juga yang paling tua yaitu 90 tahun berasal dari Kota Makassar atas nama Abdul Rahim Haseng. Sehingga memang panitia penyelenggara ibadah haji ini memfokuskan seluruh pelayanan kepada lansia, terutama lansia yang di atas 60 tahun dan sudah tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Pelayanan ini termasuk dalam pembagian identitas, paspor, hingga pembagian living cost akan diprioritaskan terhadap lansia. Bella. Bagaimana kesiapan panitia dalam menjemput dan mendampingi calon haji, terutama untuk warga lansia yang tadi ada 30-an lebih? Baik, karena memang sesuai dengan tema Haji Ramah Lansia tahun ini, maka segala fasilitas ini diprioritaskan kepada lansia jemaah calon haji. Untuk kloter keempat yang ada sekitar 83 orang jemaah calon haji ini, jika sesuai dengan pemantauan kami, jika masuk di Aula Arafah itu langsung diarahkan menuju tempat duduk mereka masing-masing dan kemudian nanti akan dipanggil untuk pembagian paspor. Layanan ini disebut sebagai layanan one stop service, dan juga yang berbeda dengan tahun lalu, tahun ini ada yang disebut dengan fast track yang diperkhususkan kepada lansia, di mana mereka ada jalur khusus, jadi mereka tidak harus mengantri bersama dengan jemaah calon haji pada umumnya seperti itu, tetapi mereka diprioritaskan diberikan fast track atau layanan khusus untuk bisa mempercepat pelayanan dan juga penerimaan mereka di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang. Untuk selengkapnya kita simak wawancara kami bersama dengan Koordinator Pemberangkatan Haji Embarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, berikut ini. Bahwa tahun ini alhamdulillah sistem yang kita gunakan sesuai dengan SOP dari pusat,
layanan kita tetap ramah lansia, di mana jamaah dijemput mulai dari kedatangan di mobil, masuk, langsung diarahkan ke tempat khusus untuk lansia, dan untuk jamaah umum ditempatkan di tempat yang telah ditentukan. Adapun layanannya tahun ini alhamdulillah kita menyelesaikan semua dalam satu ruangan ini, mulai dari pembagian akomodasi, pembagian gelang, pembagian living cost-nya, pembagian paspornya, sampai pada pemeriksaan kesehatan. Dan setelah itu diantar kembali ke kamar sesuai dengan yang ditetapkan. Ya, Bella dan juga saudara, memang fasilitas yang diberikan ini telah dirasakan oleh jemaah calon haji, mulai dari memasuki Aula Arafah hingga nanti keluar dari Aula Arafah menuju wisma mereka masing-masing. Untuk pengecekan kesehatan yang berada di Aula Arafah ini terbagi lagi, karena lansia ini terbagi dua, Bella dan juga saudara. Ada lansia mandiri yang bisa ikut mengantri pada saat pembagian paspor dan juga gelang identitas seperti itu. Namun juga ada lansia yang tidak mandiri, yang nantinya panitialah yang akan bergerak ke tempat duduk mereka masing-masing untuk membagikan paspor dan juga gelang identitas. Bella. Gufron, apakah sudah ada informasi dari panitia kepada para lansia terkait dengan cuaca di Arab yang saat ini sedang panas? Mungkin apakah ada bentuk antisipasi terkait dengan hal tersebut? Gufron. Ya, betul sekali. Antisipasi tentunya telah diberikan kepada seluruh jemaah calon haji, bukan hanya lansia tetapi seluruh jemaah calon haji pada umumnya, karena mengingat cuaca ekstrim panas yang menerpa Arab Saudi di atas 40 derajat ini, mulai dari informasi yang dilakukan di Videotron seperti itu, dan juga informasi yang nanti akan diberikan pada saat memasuki wisma tempat peristirahatan mereka. Dan juga satu yang menjadi antisipasi panitia sesuai dengan observasi dan juga pantauan kami, sebelum keluar dari Aula Arafah menuju wisma mereka masing-masing ini, jemaah calon haji diberikan bingkisan berupa obat-obatan, vitamin, dan juga pelembab bibir dan juga pelembab kaki, serta imbauan untuk terus menjaga kondisi kesehatan mereka, termasuk mengkonsumsi air 1 jam 1 gelas selama mereka melakukan ibadah haji di Tanah Suci, untuk menjaga kondisi mereka tetap stabil selama melakukan ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke tanah air. Bella. Baik, terima kasih Gufron Lamataha langsung dari Makassar. Sudah ada antisipasi yang dilakukan agar para jamaah calon haji nanti bisa melaksanakan ibadah hajinya dengan nyaman. Terima kasih Gufron, selamat bertugas kembali.